ya termasuk norak kali ya. Pesantrennya kurang lama lah ya. Pesantrennya kurang lama ya kan, atau mungkin salah guru ya kan, atau mungkin salah buku ya kan, atau mungkin salah inilah ya. Kalau saya tegas kan, kalau orang-orang yang masih ada yang berpikir gitu orang norak itu. Iya. Ya kalau norak kan masih bisa dibenerin ya kan. Saya justru khawatirnya tadi gitu loh. Udah salah guru ya kan. Nah, jadi kalau kata orang Sunda itu bodoh kata tolong ya lah ya, artinya bodoh susah diomongin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali ke ngopi, ngobrol lah pikir biar pada mikir. Kali ini saya ditemani oleh tamu yang spesial. Beliau saya biasa manggilnya Kang Maman Darmansyah. Sebenarnya Kang Maman. Beliau ini jarang muncul ke permukaan karena beliau terkenal tokoh di balik layar. Beliau juga alumni UIN Sunan Gunung Jati kan ya? Betul. Di Bandung. Kemudian hari ini aktivitasnya dia sedang giat melaksanakan kegiatan pesantren mahasiswa. Nah itu. Kang Maman ini juga dikenal sebagai penggiat kajian-kajian keindonesiaan. Nah, sekarang saya berpikir kayaknya perlu saya hadirkan untuk sedikit memberikan pandangannya terkait perkembangan keindonesiaan hari ini. Sebagaimana kita tahu, hari ini kita sedang ramai terkait kasus Pigai dan Abu Janda yang tiba-tiba rame di sosial media terkait konten-konten yang bernuansa suku atau ras. Nah, padahal kemarin pemerintah sudah sangat serius untuk mengantisipasi gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama, tapi belakangan setelah itu mulai dirapihkan, diselesaikan, kenapa tiba-tiba masih muncul lagi kasus yang bernuansa sara? Nah, saya langsung aja ke Kang Maman ya. Kang Maman, menurut Kang Maman ini, dengan kondisi yang terjadi hari ini, apakah memang isu sara itu jualan politik atau gimana ya? Untuk menjawab beberapa kondisi yang baru-baru ini terjadi ya, seperti yang banyak ditayangkan dalam media, ya, ada isu rasis lah. Pertama memang cukup banyak penilaian kalau kemudian misalnya ini persoalan politik, bisa jadi mungkin ya. Tapi yang pasti kalau saya membaca itu justru ada banyak perspektif. Pertama adalah hari ini dengan kemajuan teknologi yang cukup cepat, ya. Artinya kan isu-isu itu seperti sangat cepat gitu, cepat cepat terekspos, cepat terpublik, yang kemudian bisa jadi mungkin ini dimanfaatkan gitu secara politik. Tapi di sisi lain memang sebenarnya kalau misalnya kita memahami betul dalam konteks Indonesia dengan Pancasilanya, harusnya memang persoalan ini sudah selesai dari dulu. Sekalipun memang setiap masanya, setiap zamannya itu memang selalu ada. Ya. Kita tahu betul bahwa salah satu
posisi Pancasila ya, itu sebagai ideologi negara yang kemudian memang secara fungsi dalam konteks ideologi negara ini Pancasila justru diperuntukkan mampu menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan seperti yang hari ini terjadi, persoalan rasis ya. Kemudian persoalan-persoalan atau konflik-konflik identitas ya kan memang belakangan ini sering terjadi ya, dan kemudian yang menjadi mirisnya hal-hal seperti itu justru dimanfaatkan atau dipolitisir gitu oleh beberapa kelompok politik. Kalau misalnya dipolitisir, Kang, Betul. artinya memang ini sengaja jadi jualan atau memang Pancasila udah nggak relevan lagi? Kalau misalnya Pancasila tidak relevan, mungkin saya termasuk orang yang menolak itu. Ya. Karena memang secara histori kalau misalnya kita tahu betul bahwa para founding father, para pendiri tokoh ketika merumuskan Pancasila ini sudah digodok betul bahwa Pancasila ini tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek, justru dengan orientasi yang panjang gitu. Bagaimana kemudian misalnya buktinya adalah bahwa lebih dari setengah abad ini kita sudah berpancasila dan itu baik-baik saja. Kalau misalnya kita flashback ke masa lalu misalnya, ada cukup banyak pemberontakan, ancaman, rong-rongan dan lain sebagainya. Alhamdulillah Indonesia dengan Pancasilanya justru bisa membendung itu semua gitu. Ya. Artinya benar Pancasila hari ini isu-isu SARA yang bernuansa SARA itu komoditi. Ya bisa jadi lah, artinya kan ini saya kira banyak pendapat ya. Banyak pendapat. Ketika misalnya itu dinilai sebagai komoditi politik dan lain sebagainya, ya bisa jadi mungkin ya untuk beberapa pendapat. Tapi kalaupun misalnya yang mengatakan tidak ya sah-sah saja. Ya. Tapi yang pasti kondisi itu ada gitu. Dan saya kira Pancasila dengan penilaian yang sampai hari ini cukup ideal dengan keindonesiaannya, tentu bisa menjawab itu semua. Artinya sesuai dengan harapan para pendiri tokoh. Ya ibarat katakan Pancasila ini bukan seperti tahu bulat lah ya. Ya artinya bukan kemudian ujuk-ujuk jadi. Kita tahu betul itu ada prosesnya. Ya kita tahu bahwa ada BPUPKI itu sidang pertama dan sidang kedua ya kan, di situ ada beberapa tokoh, ada perbedaan pandangan, pendapat dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian sampai pada akhirnya ada satu kesepakatan, ada satu konsensus yang kemudian kita kenal hari ini dengan Pancasila ya, atau 5 asas lah atau 5 prinsip. Dan semua yang terlibat itu saya kira bukan orang-orang sembarangan gitu. Mereka paham betul bagaimana Indonesia ini dibangun dengan kompleksitasnya. Mereka paham betul bahwa Indonesia ini dibangun dengan keanekaragamannya. Ya, agama, suku, adat istiadat dan lain sebagainya. Dan yang terlibat di situ pun tidak hanya kelompok nasionalis gitu. Artinya ada beberapa kelompok agamis. Kita tahu betul lah, ya, seperti misalnya Kiai Wahid Hasyim. Atau Insinyur Soekarno pun sekali yang nasionalis gitu. Saya kira dia tahu betul juga dengan keyakinan atau agama yang dia yakini yaitu sebagai seorang muslim misalnya. Karena kita tahu bahwa Soekarno ini kan merupakan salah satu murid Kosok Raminoto dan kita tahu Kosok Raminoto siapa kan gitu. Makanya ini saya kira sesuatu yang luar biasa lah yang mesti kita syukuri
bahwa keanekaragaman ini yang ada di Indonesia tentu dengan Pancasilanya gitu. Terus bahkan ada beberapa catatan, misalnya kalau kita tahu itu bahwa ada tiga kesepakatan, kemudian tiga sistem yang bahkan kekuatannya itu lebih dari Stalinisme ataupun Leninisme. Artinya kekuatan itu lebih dari 70 tahun. Kita kenal ada Declaration of Independence di Amerika, kemudian Magna Carta di Inggris, nah Pancasila di Indonesia. Ya, makanya jadi ya kenapa Mas? biasa. Kalau jadi apakah ini memang meskipun kita sudah berpancasila cukup lama ya, hampir setengah abad lebih itu, tapi karena keragaman kita akhirnya orang melihat ini menjadi potensi untuk menghancurkan, ya itu tetap menggunakan isu-isu yang bernuansa sara. Betul. Ya, artinya ada dua kemungkinan sebenarnya. Ya, ada apa namanya? Di satu sisi memang satu keuntungan ketika kita bicara Indonesia dengan apa namanya? Kompleksitasnya dengan keanekaragaman tadi. Di satu sisi lain juga ini apa namanya? Merupakan sesuatu yang memang kita perlu hati-hati juga. Saya dulu pernah diskusi dengan beberapa kawan, ingat betul ketika tahun 2004 lah kisaran tahun itu, bahwa ketika politik sudah masuk ke dalam ranah identitas, ya, ini maka kemudian akan sangat bahaya saya kira. Contoh lah beberapa kejadian-kejadian sebelumnya itu kan sangat ramai lah ya. Ada apa namanya yang memang beberapa kelompok yang kemudian ingin mentransfer ideologi transnasional atau ideologi impor lah ibarat katanya, atau bahkan ideologi itu justru dijadikan isu positif juga gitu. Nah ini yang kemudian menarik. Tapi saya kira secara keseluruhan sih kondisi-kondisi tadi itu memang merupakan hal yang sangat wajar lah ya dalam dinamika berdemokrasi. Jadi anggap saja ini sebagai satu proses pendewasaan Indonesia dengan Pancasilanya. Nah kemudian di sisi lain juga kan ini juga tidak terlepas juga dari peran beberapa civil society atau bahasa bahasa umumnya ya, organisasi sosial keagamaan lah. Kita tahu betul Nahdlatul Ulama. Kalau kemudian kita mempertanyakan bagaimana peran Nahdlatul Ulama terhadap NKRI, kita nggak perlu tanyakan lah ya. Jauh sebelum kemerdekaan, kita sama-sama tahu bahwa Nahdlatul Ulama ini merupakan organisasi sosial keagamaan yang paling terdepan. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari ini merupakan satu tokoh yang kemudian sering dimintai pendapat oleh beberapa tokoh tadi. Contoh misalnya ketika dalam perumusan Pancasila, kan ada beberapa perbedaan pandangan pendapat. Kemudian pada akhirnya Soekarno pun sempat meminta pendapat dan lain sebagainya. Dan ini melalui proses baik itu proses mekanisme keyakinan yang diyakini oleh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai seorang muslim, sebagai seorang kiai, istighoro, ngaji, sekian hataman, kemudian puasa. Pada akhirnya kata Kiai Hasyim Asy'ari, ini sudah cocok. Ya, dan alhamdulillah sampai akhirnya itu cocok. Jadi memang artinya ya kita sebenarnya juga secara tidak langsung lagi diganggu ya. Ya, bisa jadi seperti itulah ya. Artinya ini sebenarnya kan sudah menjadi rahasia umum lah ya. Artinya ada keterlibatan banyak pihak. Masuk luar negeri, asing. Bisa jadi, iya kan dari dulu memang seperti itu kan. Ya, artinya kan Indonesia saja beberapa kali mengalami
masa-masa kolonialisme. Yang kita tahu kan cuma Belanda dan Jepang, padahal Portugis juga pernah masuk ke sini. Iya, iya. Ya, dan itu memang luar biasa gitu. Ya, artinya yang saya bingung itu kan kok masih ada ya pihak-pihak yang menyentuh pada wilayah-wilayah SARA ya. Itu yang kadang saya bingung, ini apa karena memang sudah terdegradasi keindonesiaan kita, atau memang kadang juga ya bahkan ada sampai bilang itu kerjaan agen asing, jangan sampai. Ya, saya kira ya persoalan ini banyak pendapat juga. Artinya kalau misalnya terjadi persoalan, saya bilang kemunduran lah ya, kesadaran tentang kita sebagai bangsa besar, bangsa Indonesia, ya dari dulu juga memang adalah kondisi-kondisi seperti itu. Ya kan, tapi kita juga kan melihat bahwa upaya yang dilakukan pemerintah juga kan cukup besar juga gitu. Jadi seimbang lah, ya. Bahkan sampai hari ini ya masih bisa diredam lah kondisi-kondisi tadi. Misalnya ya tadi kalau misalnya bahkan hampir dalam semua sektor lah saya kira, tidak hanya dalam persoalan politik, ekonomi juga, pendidikan juga, sosial juga, budaya juga, dan lain sebagainya. Kalau kita tahu itu, ya memang kondisinya seperti itu. Tapi ya seperti harapan kita bahwa Indonesia dalam Pancasilanya sampai hari ini ya masih baik-baik saja. Bahkan saya pernah menulis satu quote lah ya. Sebenarnya dari dulu sampai hari ini pertarungan itu kan cuma dua ideologi saja. Ya kan, liberal kapitalis sama sosial komunal, sosial komunis. Tapi ya Pancasila ya baik-baik saja, dan itu saya yakin gitu. Karena memang tadi Pancasila ini kan bukan sesuatu yang dihasilkan dengan cara dadakan, kemudian proses formil-formil saja ya seperti beberapa kebanyakan. Tapi juga kan dengan beberapa persetujuan ulama lah yang memang kita yakini secara perjalanan spiritualnya gitu. Termasuk dari beberapa tokoh-tokoh agama lain lah ya. Ini kan saya khawatirnya malah nanti muncul lagi persoalan mayoritas minoritas. Sebenarnya ini selesai gitu loh, bukan persoalan kuantitas tapi persoalan yang penting persoalan kualitas kan. Iya, ada juga pendapat Kang, sebenarnya ini juga ada yang bilang bukan hanya persoalan ideologi atau agama aja atau ras aja, tapi ini persoalan mayoritarianisme itu. Jadi merasa mayoritas sehingga dia merasa dominan kan. Nah ini juga akan menjadi satu mainan baru, isu baru ya, mayoritarianisme itu kan. Ya persoalan mayoritas minoritas saya kira ini bukan isu baru ya. Isu lama, artinya dulu pun pernah gitu. Iya, artinya sebenarnya sentimen agama kesukuan itu hanya bagian kecil. Betul. Tapi ini karena dia merasa mayoritas, akhirnya dominan. Nah, itu yang menjadi kayak ideologi baru. Ya, makanya harusnya kesadaran itu kan sebenarnya kesadaran yang salah saya kira ya. Kalau misalnya kita memaknai Pancasila secara substansi atau esensi, tidak hanya dimaknai secara eksistensi lah ya, atau tidak dibaca secara tekstual saja. Sebenarnya persoalan-persoalan itu udah clear. Tadi kalau misalnya saya sebutkan bahwa Pancasila ini sebagai ideologi atau misalnya sebagai falsafah ya, kita tahu kan salah satu Pancasila sebagai falsafah negara kan, bahwa ini pandangan integralistiknya ya Bhinneka Tunggal Ika gitu loh, berbeda-beda tapi satu juga. Atau misalnya
bahasa Gus Dur itu berbeda-beda tetapi satu tujuan gitu, ya kan? Ini kan sebenarnya udah clear kalau misalnya kita paham betul, kemudian kita mampu mengimplementasikan nilai ini gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nggak ada lagi istilah mayoritas minoritas. Kalaupun itu ada memang sekedar secara kuantitas. Tapi gini loh, maksud saya harapannya justru mayoritas ini harus mampu melindungi minoritas. Ya. Justru itu di sisi lain juga menjadi nilai kemuliaan bagi mayoritas itu sendiri lah. Kalau misalnya kemudian harus saya analogikan, misalnya ini yang ngomong Kang Maman alumni Cipasung nih ya. Alumni pesantren Cipasung ya. Ini sebenarnya hasil proses spiritual saya selama pandemi kayaknya. Jadi yang tadinya biasanya saya jalan-jalan, kemudian saya menjadi profesinya itulah ya. Sekarang saya tiba-tiba dipaksa menjadi TO ya. Apa tuh? Teman online atau tukang online lah ya. Teman online tukang online. Ya terserah lah itu. Tapi cuma khawatirnya multi tafsir, cuma ada 2 definisi aja sih menurut saya gitu. Tukang online. Masa kalah sama ojek online kan gitu. Dia tukang online ya. Ya, Padahal dia target operasi itu. Enggak. Ya, takutnya gitu dah. Kalau itu target operasi. Enggak lah, tukang online lah ya. Tukang online. Duduk nemenin mahasiswa belajar kan gitu doang. Gitu sih. Terus Mang ngelihat tiba-tiba Kapolri kan Kapolri sekarang non muslim ya. Tuh. Kang Mamang ngeliatnya gimana tiba-tiba habis dilantik dia langsung datang ke PBNU. Luar biasa saya kira. Hah? Itu gimana maksudnya? Ya, ini satu upaya ya. Bagaimana kemudian kita menumbuh kembangkan lagi gitu loh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira bagian itu. Satu ya. Bahwa tadi misalnya Pancasila Indonesia dengan Pancasila ya. Indonesia lahir dari keanekaragaman. Sekarang tiba-tiba ada pemilihan Kapolri yang memang misalnya kita inilah non muslim misalnya. Ini saya kira satu kebanggaan tersendiri lah. Bahwa hari ini sudah muncul lagi kesadaran tentang kebinekaan gitu. Toh nggak ada yang salah karena memang dalam undang-undang pun kan gitu. Kalau saya mungkin mengacunya sama itu saja. Artinya warga negara Indonesia itu memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama. Semuanya punya hak untuk menjadi pemimpin. Persoalannya kan nanti tinggal bagaimana kita bertarung sebenarnya kan gitu. Iya. Gitu kan? Iya, setelah dilantik tiba-tiba dia diperhadapkan dengan kasus Pigai dan Abu Janda itu kan. Ya. Sama siapa itu Bang yang kemarin ditangkap politisi Hanura ya? Lupa namanya. Nababan itu. Ambrosius. Ya kan dia ini sebenarnya saya kadang berpikir Kang ini setting atau bukan ya undang-undang Kapolri-nya non muslim gitu kan, tiba-tiba yang muncul isu pertama dia diperhadapkan itu ya kasus Pigai dengan Ambrosius Nababan, kemudian sekarang Abu Janda dilaporin nih kan ke Barreskrim oleh teman-teman KNP ini. Ujung-ujungnya soal itu tadi bicara rasis. Ini sebenarnya benar kata Kang Maman tadi, ini Pancasila lama-lama kayak tahu bulat juga nih. Ya, dijual 500-an gitu ya. Ya bisa jadi memang kebetulan ada atau baru dilantik ya, baru diangkat, terus muncullah isu tadi, isu rasis ya kan, sebagainya. Tapi di sisi lain memang justru ini satu momentum juga buat pembuktian ya. Sebagai Kapolri misalnya, apakah memang pada akhirnya bisa profesional, proporsional? Tapi saya yakin lah Kapolri hari ini ya masih bisa profesional, proporsional. Bahkan dengan posisinya sebagai non muslim, kemudian ketika beliau
ada salah satu programnya yaitu ngaji kitab kuning. Ini kan satu kompen yang luar biasa saya kira secara konsep kan gitu. Padahal konsepnya udah bagus kan. Tiba-tiba ada lagi yang bersuara, ini mau jadi kiai atau menjadi polisi gitu. Ya kan, memang kenapa kalau ngaji kitab kuning kan? Nah itulah menariknya NU. NU itu tidak hanya tidak hanya dimiliki oleh beberapa kalangan muslim yang memang ada di NU, baik itu secara struktural maupun kultural ya. Jadi omongan Panji itu katanya juga ya. Ya tapi katanya ada juga yang NU Katolik kan. Ya kan? NU cabang Kristen, Nasrani gitu ya. Kristen NU. Ya. Ya saya kira persoalan ini sebenarnya sudah jelas dan NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang memang moderat seperti itu. Karena memang awal-awal pendiriannya ini kan, jadi kita bicara masalah NU nggak apa-apa bagian dari itu. Kan tidak hanya untuk menjawab, tidak hanya sebagai respon kondisi pada saat itu negara kita mengalami penjajahan dari bangsa kolonial, ya kan. Tapi di sisi lain memang bagaimana menjawab persoalan-persoalan dalam konteks beragama, bermadhab, ya kan, sosial dan lain sebagainya. Makanya ini yang kemudian menarik korelasinya ya, program Kapolri hari ini yang kemudian saya sangat acungin jempol ya. Bukan saya juga pengen tarik jadi inilah ya, enggak ini ngajarin kitab kuning misalnya. Jujur aja. Artinya memang beliau saya yakin paham betul bahwa dulu bagaimana peran santri, dulu bagaimana peran pesantren. Kita tahu betul dari dari resolusi jihad sampai bulwatan minal iman kan, itu luar biasa. Kemudian tertarik dengan bahasa Gus Dur, izin Gus. Jadi ada etika sosial, ya kan. Jadi NU hadir dalam konteks kebangsaan itu tidak sekedar menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya agama, tapi kan persoalan-persoalan bangsa ini besar, ya kan, ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya. Artinya kalau masih ada orang yang ngomongin soal rasis, agama, ketinggalan zaman lah istilahnya. Ketinggalan zaman, saya yakin ketinggalan zaman lah ya. Dan mungkin perlu dipertanyakan juga. Apanya? Selama ini bagaimana dia memaknai tentang dia bagian daripada Indonesia dengan Pancasilanya, kan gitu. Sebenarnya kalau misalnya bangsa Indonesia ini semuanya sudah memahami betul tentang Pancasila, kemudian nilai-nilai Pancasila itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tadi saya bilang udah clear. Ya, bagaimana misalnya secara konstitusi kita mengakui ada beberapa agama, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa saling menghormati, kita bisa saling menghargai dengan sikap toleransi yang besar. Bagaimana misalnya kita ada kesadaran bahwa Indonesia ini dibangun oleh beberapa suku agama, suku adat istiadat dan lain sebagainya, budaya. Kemudian ada sikap saling menghargai, sikap saling menghormati. Saya kira sudah selesai, kan gitu. Ya. Artinya tetap kan kalau tantangan ke depan persoalannya juga pasti masih akan selalu menyeruak ya. Masih ada, dan di situ juga Pancasila akan selalu hadir dan meredam itu. Itu saya yakin. Karena tadi saya bilang bahwa Pancasila ini memang sudah didesain, sudah dirumus orientasinya untuk masa yang akan datang. Udah, kalau ada orang yang masih ngomongin rasis, agama, suku selain ketinggalan zaman, ya termasuk norak kali ya. Pesantrennya kurang lama lah ya. Pesantrennya kurang lama ya kan, atau mungkin salah guru ya kan, atau mungkin salah buku ya kan, atau mungkin salah inilah ya. Kalau saya tegas kan,
Kalau orang-orang yang masih ada yang berpikiran gitu, orang norak itu. Iya. Ya kalau norak kan masih bisa dibenerin ya kan. Saya justru khawatirnya tadi gitu loh. Udah salah guru ya kan. Nah, jadi kalau kata orang Sunda itu bodoh kata tolo ya lah ya, artinya udah bodoh susah diomongin gitu. Ya. Ada yang begitu ya? Ada yang gitu. Yang manusia dalam pengetahuannya itu kan ada 4 tipe kan? Ya ada ya, manusia yang tahu dengan ketahuannya, manusia yang tahu dengan ketidaktahuannya, ada manusia yang tidak tahu dengan ketahuannya, dan ada manusia yang tahu dengan ketahuannya. Yang paling baik yang terakhir ini. Manusia yang tahu dengan Ketahuannya. Yang paling norak tadi yang kata yang itu. Justru yang pertama, yang sama. yang tidak tahu dengan ketidaktahuannya. Udah nggak tahu, nggak mau tahu juga gitu. Masih bodoh. Norak banget ya. Norak lah pokoknya. Mungkin akut lah ya. Akut ya. Dan tapi saya kira pemerintah pun tidak akan selesai sampai di situ. Artinya ada upaya bagaimana untuk mengembalikan kesadaran, menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme, ya kan, patriotisme, kan gitu. Kalau misalnya, ya itu misalnya contoh ya, saya ambil contoh misalnya, kebetulan saya misalnya fokus di bidang pendidikan, dan saya tahu betul itu ada salah satu tujuan daripada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu kan untuk untuk menumbuh kembangkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Gitu ya. Kalau nggak salah itu pasal 37 ayat 1 kalau nggak salah. Kalau nggak salah, tapi nanti bisa dicek lagi. Saya sih yakin betul gitu. Cuma khawatirnya kan teman-teman kan gitu kan ya. Iya, suka. Biar kelihatan ilmiah aja. Ya gini sih sebenarnya ya. Jadi memang khawatirnya kan kalau misalnya nggak ada arah-arahan juga kan kita kayak omong kosong kan. Tapi saya yakin benar sih. Ini orang kayak Kang Maman nih dia udah jarang loh. Lu bayangin ngapain dia iseng banget jadi penggiat kajian Pancasila dan keindonesiaan, dianggap barang basi dan tidak memenuhi pasar. Padahal hari ini kejadiannya masalah itu kembali lagi ke situ. Makanya laku apa ini? Kalau mau laku apa? Ya, jadi dai dia dari Google dia. Jadi dai Google dia. Google. Atau sesekali kayak Panji nggak apa-apa ya kan, ngomongin itu Muhammadiyah itu nggak kurang masyarakat apa itu kan kemarin sempat rame itu. Panji yang nanggepin ular kan? Yang nanggepin Itu ular. Panji ketua. Ini Panji yang siapa? Komika itu loh, komika. Betul. Kemarin sempat rame itu juga kan dia bilang NU Muhammadiyah itu. Ya saya kira mungkin kurang pengetahuan, artinya mungkin kurang pemahaman ya. Iya. Nggak bisa lah kita, nggak apple to apple lah kalau saya bilang ya. Kita masih membandingkan organisasi sosial keagamaan, sekalipun memang harusnya tidak dibanding-bandingkan. Tapi kalau misalnya melihat kondisi kemarin, ketika A dengan Z lah ya, ya artinya nggak apa-apa sebut aja kan siapa A ya, dan Z ya itu. artinya kan organisasi sosial keagamaan seperti NU Muhammadiyah Persis ini kan nggak perlu ditanya lah dari zaman kapan gitu kan, untuk NKRI itu selalu terdepan gitu. Ya, artinya jauh sebelum Indonesia merdeka secara de facto maupun de jure, kontribusinya cukup luar biasa. Gitu. Tapi kan ini baru 98 gitu kan. Ya, kemudian yang menarik memang dalam beberapa konten ya di situ disebutkan satu daerah dibandingkan dengan NU Muhammadiyah maupun Persis misalnya, kontribusinya yang secara nasional sudah tidak bisa lagi dipungkiri gitu, ya, baik di bidang keagamaannya, pesantren di mana-mana NU punya, ya kan, pendidikan formalnya di mana-mana, begitupun dengan Muhammadiyah dan Persis. Politisnya apa Mang? Kapolri setelah dilantik datang ke PBNU. Apanya? Secara politis itu Kang Maman melihatnya apa itu?
Kalau saya sih ya melihat itu satu, bahwa tadilah ya bagian upaya untuk mengembalikan kesadaran berpancasila. Ya. Lebih ke situ ya. Satu itu, kemudian kedua ya sebagai, tidak sekedar sebagai simbol ya, tidak sekedar dimaknai sebagai simbol, tapi kedepannya sudah mulai kelihatan lah ya. Ada kerjasama, memang ini perlu saya kira. Ya. Pemerintah, kemudian dengan organisasi-organisasi besar, sosial keagamaan dan lain sebagainya, ini justru harus menjadi pionir dalam mempancasilakan ke seluruh Indonesia. Nah, saya sih melihat seperti itu. Makanya kan kemarin kalau nggak salah ya, Kiai Said itu kan dalam beberapa pidato lah ya, ketika bertemu itu kan, jadi ini tidak dipahami sebagai silaturahim, ya, bertemu tatap muka perut ya kan. Tapi di sisi lain juga memang ada apa namanya, silaturahmi ya, apa tuh? atau silatu akar lah ya. Apa tuh? Ya kesamaan dalam berpikir, ya kesamaan berpikir tentang Indonesia dengan Pancasila. Kemudian ada lagi silaturah ya kan. Bagaimana kemudian beberapa agama yang diakui juga itu tidak ada lagi istilah mayoritas minoritas secara garis besar kita. Artinya saya kira pertemuan kemarin itu adalah langkah awal untuk melakukan hal-hal yang besar, manfaatnya bagi bangsa kita, ya bagi kelanjutan peradaban Indonesia. Ya, sekalipun memang prediksi saya ke depannya tentu adalah upaya-upaya Gangguan. ya, bukan, maksudnya upaya-upaya seperti beberapa kejadian-kejadian sebelumnya, ya ada saja misalnya tawaran-tawaran ideologi transnasional, misalnya beberapa gerakan-gerakan separatis, ya itu pasti ada kemungkinan lah kedepannya tetap ada. Tapi ya? saya kira potensi itu kecil. Kecil. Ya kecil selama Indonesia dengan Pancasilanya masih. Meskipun 2024 mau pemilu lagi Kang. Ya. Itu tetap yang tadi Kang Maman bilang, tetap potensi separatis segala macam, terus rasial tetap ada pasti. Iya, bisa jadi kejadian hari ini pun ya bagian daripada letupan-letupan awal. Tapi saya sih tidak berharap untuk itu ya. Tapi yang pasti nggak bakalan lah. Dan semua itu pasti akan ada masanya selesai. Artinya kita kembali kepada kesadaran awal. Ya, bahwa kita bagian daripada negara yang besar. Bahwa kita bagian daripada negara yang besar, tentu dengan berbagai macam kompleksitas, keanekaragaman dan lain sebagainya, dengan Pancasila, baik itu sebagai falsafah, sebagai ideologi, sebagai dasar negara, ataupun sebagai ideologi terbuka dan lain sebagainya. Padahal udah keren banget ya Indonesia punya ideologi sendiri. Paling keren saya kira ya. Saya sebagai bangsa Indonesia saya bangga gitu. Ya. Bahkan Indonesia ini kan miniatur dunia lah ya, di mana-mana ya ada gitu. Kalau misalnya kita harus menyebutkan negara yang seperti Indonesia, saya kira semua akan sulit untuk menjawab itu. Ya, Indonesia sampai hari ini ya masih menjadi negara yang cukup seksi lah saya kira. Masih menjadi negara yang unik loh. Ya, dengan segala keunikannya tadi. Dan Indonesia akan baik-baik aja dalam Pancasilanya, dan itu saya yakin. Gitu. Karena ya tadi ya, ini proses formal maupun spiritual dan lain sebagainya itu sudah melalui proses itulah ya. Dan kemerdekaan kita pun kan
sudah diuji untuk mendapatkan itu, kan artinya tidak dengan tidak dengan cara-cara yang mudah, yang gampang, ngemis dan lain sebagainya. Enggak. Perjuangan yang siapa yang terlibat? Perjuangan kemerdekaan. Semuanya terlibat. Nah, harus ada kesadaran itu loh maksud saya. Dulu kan waktu kita melawan penjajah itu kan nggak nanya dulu ya. Agamamu apa gitu kan, enggak. Kamu dari mana, sukunya apa gitu kan, enggak gitu. Justru dulu kita ya sama-sama bareng gitu. Karena ada persamaan nasib, ya kan, ada persamaan tujuan bernegara yang ideal, kita melawan. Sekalipun memang sebelumnya kan kita tahu betul ada juga gerakan-gerakan yang memang sifatnya lokal, atau misalnya ke daerah, kita tahu yang Japa, yang Ambon, tapi itu clear lah saja. Padahal dulu tuh ini sebenarnya juga gagasannya Kiai Ma'ruf itu kan, Kiai Ma'ruf kami sebagai wapres itu kan Islam Wasatiyah, ya kan, gitu. Betul. Kemudian saya juga berpikir jangan sampai yang perpres baru soal radikalisme itu sebenarnya juga bisa diusulkan juga oleh Kiai Ma'ruf sebagai wapres kan. Ya artinya nilai-nilai yang dibawa oleh beliau juga sampai hari ini juga ternyata masih banyak tantangannya juga kan Kang. Dan itu akan selalu, akan selalu. Dan tadi saya bilang semuanya sebenarnya sudah konsep, sudah desain dari dulu memang untuk jangka yang cukup panjang. Kalau misalnya kita mempelajari wawasan Nusantara, ya kan, geopolitik, strategis, tantangan-tantangan, ancaman-ancaman itu pasti selalu ada. Artinya itu dari zaman kapan itu sebenarnya kan sudah ada. Cuma memang ada beberapa yang mulai sudah tidak laku. Makanya kan sekalipun isu-isu hari ini terus dinaikkan, tetap saja nggak laku gitu kan. Kayak misalnya artinya orang yang ngangkat isu begitu cuma mau cari tren, nyari jadiin tren aja untuk eksistensi dia gitu. Saya mesti nanya dulu sama orang ya kalau masalah. Ya ini kan masalah bab niat ya. Bab niat ya. Nama-nama lu bini ya kan. Kalau bi katanya kan di hati, jadi susah juga. Tapi bisa jadi sih. Kita kan banyak pendapat. Tapi yang pasti ya tadi. Pertanyaan terakhir kan. Siap. Gimana peran partai politik selama ini menurut Kang Maman terkait keindonesiaan, terus doktrin Pancasila? Karena ya kita kaget juga kan kemarin kan kasus itu, kemarin soal rasis itu kan dilakukan oleh ya salah satu fungsionaris partai tertentu kan, oknum lah. Nanti kalau saya nggak bilang oknum, kita bisa dilaporin ke Mabes Polri ini. sudah berperan, dia sudah berperan nggak sih? Persoalan misalnya maksimal, saya bilang ya tentu tidak akan sampai pada maksimal. Tapi usaha-usaha optimal itu adalah pasti. Semua partai, baik nasionalis, kemudian ya partai yang memang berasaskan pada agama, itu saya yakin adalah upaya-upaya untuk itu. Ya, persoalan kemarin ini kan ya gitulah kalau misalnya kita sudah bicara masalah politik praktis ya. Apalagi kan ya sekarang itu kan politik seperti sinetron. Kalau saya bilang ya, saya nggak perlu sebutin judul lah, tapi dianggapnya promosi lagi kan. Ya kan, sinetron dengan orang yang sama beda judul doang. Ya kan? Oh gitu ya. Iya, tapi ya alurnya sama juga. Kan gitu, coba banyak aja diperhatikan. Kan gitu. Sekarang kalaupun misalnya ganti bolak-balik. Nah, peran parpol ya saya yakin ya semuanya punya niatan baik lah, bahwa partai politik sebagai satu wadah ya, sebagai satu wajah dalam konteks berdemokrasi dengan Pancasila, itu saya kira
semuanya baiklah ada upaya untuk itu. Ya. Nah, kan apa namanya ya, kalaupun kemudian misalnya ada beberapa kejadian yang memang tidak diharapkan, ya tadi saya setuju kalau misalnya itu bilang oknum, toh dalam ada RT dan lain sebagainya kan tidak ada juga kan partai politik yang keluar dari Asas Pancasila ya. asas Pancasila, ya kan, itu sudah satu keharusan yang memang harus ada dalam apapun itu. Tadi saya bilang harus ada dalam semua sektor, termasuk ketika kita bicara masalah politik. Ya, partai politik pun sebagai wadahnya ya harus ada itu gitu. Ya, ini kan kalau saya melihat dengan adanya banyaknya partai di sisi lain, ya ini satu kemajuan juga. Mekanisme pemilu saya kira satu kemajuan juga. Kita tahu dulu zaman Orde Lama gimana banyak, kemudian kesininya makin di kerucutkan kan hanya 3 partai. Kemudian masa-masa reformasi ya, transisi kemudian reformasi itu adalah awal untuk bagaimana kita kembali ke konsep lama sebenarnya. Bagaimana misalnya ada kebebasan kita untuk mendirikan partai politik. Enggak, jangan sampai kan gara-gara arus teknologi yang sedemikian maju cepat, sosmed, akhirnya orang over informasi, dia tidak bisa fokus, akhirnya jadi krisis eksistensi. Akhirnya dia berbuat berdasarkan apa yang hari ini menjadi trending. Kira-kira gue bikin apa nih supaya jadi trending guenya. Akhirnya jadi begitu kan. Ya, itu memang tidak bisa dihindari ya. Itu bagian daripada perkembangan peradaban, perkembangan zaman. Persoalan misalnya kemajuan teknologi, ya kan. Atau kalaupun misalnya kita seperti masa lalu ya kan, seperti tidak dikehendaki dengan adanya teknologi. Iya. Toh itu posisinya malah kita semakin rugi juga. Tidak ada kebebasan berpendapat, kemudian ya itu aja ya kan. Tertinggal jauh lah kita sama negara lain. Negara lain udah pemikirannya sudah jauh ke depan kan. Iya. Udah ngebayangin bikin jembatan antar planet nih ya. Iya. Kalau Amerika mikirnya sudah bagaimana ke bulan ya kan. Kemudian ke Mars. hidup di bulan kan. Kemudian dia misalnya berpikirnya ya bagaimana caranya. Indonesia masih mikirin tiap bulan gimana gitu. Artinya dong Kang ya, jangan sampai ini skenario orang supaya kita tetap berpikir mundur ya, tidak maju berpikirnya. Betul ya? Iya betul. Artinya ketika itu bisa disikapi dengan bijak ya. Contoh misalnya beberapa dinamika baik itu politik, ekonomi dan lain sebagainya. Ya saya kira ini akan menjadi sesuatu yang positif juga ketika kita bisa mengambil hikmah ya, menyikapinya dengan cara yang bijak. Oh ya, dengan adanya teknologi yang semakin canggih, kita juga harus mampu berdampingan dengan teknologi yang semakin canggih ya, tentu dengan beberapa tadi kesadaran dasar itu sebagai modal ya dalam memfilter ya, dalam menyaring sesuatu yang memang dianggap tidak sesuai kemudian dalam apapun itu. Itu budaya misalnya tidak sesuai, yang nggak usah. Kalau misalnya kemudian bagus ya dan itu masih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan nilai-nilai keindonesiaan, ya tidak jadi masalah ya kan. Begitupun ya persoalan-persoalan lain lah saya kira. Terima kasih Kang Maman. Siap. Waktunya udah mau mampir ke sini.
Semoga apa yang Kang Maman sampaikan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman. Amin. Amin. Demikian teman-teman, ngobrol olah pikir kita kali ini. Iya, jadi ngopi ini bukan ngobrol olah pikir lah, Apa tuh Kang? tapi ngobrol pika hareupeun. Jadi Artinya apa tuh Kang? ngobrol buat kedepannya. Oh gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Ya ngapain kalau misalnya berpikir mundur ya kan? Jadi ya ini saya kira satu konsep yang luar biasa dan memang perlu didukung. Itu sih. Terima kasih. Wallahualam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.